Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana sebuah kerajaan raksasa bisa hancur lebur cuma karena gengsi? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah studi kasus sejarah yang bener-bener sinematik tentang kekuasaan, rasa cepat puas, dan harga mahal dari sebuah kesombongan. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin deh, ada sebuah kerajaan gede banget, kaya raya, emasnya melimpah ruah sampai tumpah-tumpah dari gudang kerajaan. Dunia luar itu sampai ngelihat mereka sebagai pusat peradaban mutlak. Mereka ngerasa nggak mungkin ada yang bisa ngalahin kita. Tapi, nah ini rahasianya. Tanpa ada satupun yang sadar, kerajaan super megah ini sebenarnya lagi membusuk perlahan-lahan. Kita kan sering mikir kalau kehancuran itu pasti datangnya dari musuh yang nyerang dari luar, ya kan? Padahal faktanya, kehancuran yang paling mematikan itu seringnya tumbuh diam-diam, tepat di dalam tembok istana mereka sendiri. Bagian pertama, ilusi keabadian. Bagian kedua, bangkitnya bangsa Manchu. Sekarang, mari kita tinggalkan istana emas tadi sebentar dan pergi jauh ke utara, ke tanah beku yang luar biasa keras bernama Manchuria. Orang-orang di sana, suku-suku pengembara ini, udah kebal banget sama yang namanya perang dan kelaparan. Buat dinasti Ming yang lagi berkuasa, mereka ini cuma sekumpulan orang barbar aja. Tapi tunggu dulu, ada satu kepala suku kecil, namanya Nurhaci. Dia ini bukan raja dari lahir, tapi visinya, luar biasa tajam. Waktu dinasti Ming lagi asyik-asyiknya korupsi dan rakyatnya kelaparan, Nurhaci diam-diam mulai gerak. Dia satuin suku-suku itu dengan sangat terencana. Disiplinnya minta ampun ketatnya. Dia juga main sabar banget, strategis lah pokoknya. Sampai akhirnya, dia berhasil ngebangun sistem militer yang disebut 8 Panji. Ini bukan sekedar kumpul-kumpul pasukan biasa, ini benar-benar mesin perang yang super rapi dan terorganisir. Dan disinilah kita belajar satu hal yang benar-benar krusial. Sejarah itu selalu kejam terhadap kerajaan yang lupa sama rakyatnya. Serius. Ketika dinasti Ming akhirnya hancur lebur dari dalam, gara-gara pejabatnya rakus dan pemberontakan pecah di mana-mana, pasukan Manchu tadi itu bahkan nggak perlu susah payah dobrak gerbang. Mereka benar-benar tinggal melenggang santai ngelewatin gerbang Beijing yang udah terbuka, lalu ambil alih semuanya. Sesimpel itu, berdirilah dinasti Qing, karena dinasti Ming udah ngancurin dirinya sendiri. Lanjut ke bagian ketiga, era keemasan sang kaisar pelajar. Tapi, jujur aja nih, realita kejamnya adalah ngerebut kerajaan besar itu emang susah, tapi mempertahankannya itu jauh-jauh lebih susah. Coba kita lihat gimana dinasti Qing ini berevolusi. Kita mulai tahun 1616 sama Nurhaci tadi, sang pendiri yang hidupnya keras penuh perjuangan. Terus berlanjut ke tahun 1661, ada Kangxi, sang pembangun yang etos kerjanya gila-gilaan. Nah, kerja keras mereka berdua ini akhirnya nyiapin panggung yang super nyaman buat tahun 1735, masanya Qianlong, sang pewaris. Buat paham kenapa nantinya kerajaan ini hancur, kita wajib banget merhatiin pergeseran mindset generasi ke generasi ini. Kalau kita bandingin, perbedaan mindsetnya itu tajam banget, bagaikan bumi dan langit. Kaisar Kangxi itu sadar 100% kalau pemimpin yang lemah ujung-ujungnya cuma jadi boneka. Makanya, dia tuh haus banget sama ilmu. Dia getol belajar sains barat, mau dengerin pendapat ilmuwan-ilmuwan asing, dan kerjanya nggak kenal waktu. Tapi, coba lihat generasi penguasa Qing di akhir-akhir. Mereka jadi sombong minta ampun. Mereka pede banget ngerasa kalau mereka ini pusatnya dunia. Akibatnya, mereka nutup mata rapat-rapat sama dunia luar. Dan benar-benar nolak buat beradaptasi. Bagian keempat, membusuk dari dalam. Nah, penolakan buat beradaptasi inilah yang jadi awal dari segala malapetaka. Di zaman Kaisar Qianlong tadi, kerajaannya tuh kelihatannya wow banget, seolah lagi di puncak kejayaan dunia. Ekonominya meledak, wilayahnya luas banget. Tapi kemegahan ini sebenarnya cuma ilusi. Kenapa? Karena kemewahan ekstrim itu pelan-pelan menanam benih-benih kehancuran. Pejabat-pejabat mulai korup, jualan kekuasaan sana-sini, duit kas negara menguap entah kemana, sementara rakyat di bawah dibiarin menderita nanggung beban hidup yang kebangetan berat. Dan ironisnya, di saat para elit King ini lagi buta karena halusinasi kehebatan mereka sendiri, mereka benar-benar ngeskip dan ngabaikan revolusi industri yang lagi asyik merombak total wajah Eropa. Jadi, ini bikin saya pengen nanya ke kalian, coba deh pikirin baik-baik. Apa yang bakal terjadi kalau dunia berubah dengan sangat cepat, tapi kalian kekeh nolak buat ikutan berubah? Apa dampaknya? Di satu sisi, kita punya kerajaan raksasa yang jalan di tempat, udah terlalu nyaman, dan super arogan. Di sisi lain, dunia luar lagi lari maraton ngegas modernisasi. Benturan hebat ini udah tinggal nunggu waktu aja. Bagian kelima, runtuhnya akibat candu. Dan benturan itu beneran meledak waktu kapal-kapal Inggris merapat di pelabuhan Tiongkok. Mereka datang ke sana bukan cuma mau sekedar dagang teh atau sutra loh. Mereka bawa sebuah senjata penghancur yang bakal ngeluluh lantakan ilusi kesombongan Tiongkok selamanya. Opium atau candu. Perdagangan candu ini bikin efek domino yang ngeri banget. Sebuah epidemi parah di tengah masyarakat.
rakyat tiba-tiba jadi pecandu berat, dan boom, ekonomi mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ini ngebuktiin satu fakta keras. Sebuah masyarakat yang dalamnya udah keropos dan membusuk, bakal jadi gampang banget hancur waktu diserang racun dari luar. Dan puncaknya, waktu Tiongkok nyoba ngelawan, meriam pun ditembakkan. Pas perang candu ini pecah, Tiongkok yang selama ratusan tahun ngerasa dirinya tak terkalahkan, tiba-tiba ditampar kenyataan yang super pahit. Pertahanan mereka itu disapu bersih gitu aja sama teknologi modern punya Inggris. Ini bukan karena rakyatnya lemah, tapi karena mereka tertinggal oleh zaman. Untuk pertama kalinya, sang raksasa dipaksa berlutut. Bagian ke-6. Pelajaran terbesar. Kisah ini emang tragis banget, tapi mari kita bawa maknanya ke masa kini, ke kehidupan kita sekarang. Pola kehancuran kayak gini tuh nggak cuma ada di buku sejarah abad ke-19 aja. Ini benar-benar relevan buat startup masa kini, perusahaan besar, negara adidaya, atau bahkan kehidupan personal kita sendiri. Kenyamanan itu menghancurkan disiplin, kesombongan itu membutakan peradaban. Udah, itu dia akar tragedi psikologis dari jatuhnya dinasti Qing. Paradoksnya terus saja muter di sejarah manusia. Perjuangan keras dan rasa lapar yang awalnya ngebangun kesuksesan kalian, pada akhirnya nyaris selalu mati dibunuh sama kenyamanan dan kemewahan dari kesuksesan itu sendiri. Jadi, sebagai penutup sesi pembahasan kali ini, saya mau kalian meresapi satu fakta kuat ini. Nggak ada yang bisa bertahan kalau mereka berhenti belajar. Sejarah itu selalu jalan ke depan, teman-teman. Dunia nggak bakal pernah diem buat nungguin siapapun. Kalau raksasa sekelas dinasti Qing aja bisa remuk redam cuma gara-gara arogan dan nolak buat adaptasi, terus apa yang bikin kita pede ngerasa kalau kita bakal aman-aman aja kalau kita berhenti belajar hari ini? Pertanyaan itu saya titip buat kalian jawab sendiri-sendiri ya. Terima kasih banyak udah ikut mendalami studi kasus sejarah ini bareng saya, dan sampai jumpa di penjelajahan seru kita berikutnya.